Halo teman-teman, selamat datang di channel Ica Bercerita. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, salam kenal dan terima kasih udah ngeklik video ini. Ini adalah video pertama saya di channel saya. Channel ini menceritakan tentang cerita dan berita yang terupdate di dunia maya saat ini. Hari ini aku akan ngebawain berita pembunuhan yang terjadi di Subang yang menimpa ibu dan anaknya. Tapi sebelum cerita ini aku mulai, aku minta tolong sama teman-teman buat bantu aku dengan cara like, komen di bawah, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman dapat berita terupdate lainnya. Udah siap ya teman-teman? Ceritanya kita mulai. Kejadian ini terjadi di Subang, Jawa Barat yang menimpa ibu dan anak perempuannya yang cantik pada tanggal 8 Agustus 2021 di Kampung Cisutik, Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Pada saat itu jam 7 pagi, polisi Subang menerima laporan dari Pak Joseph mengatakan bahwa istri dan anaknya telah terbunuh. Lalu polisi datang ke rumahnya untuk mengolah TKP. Saat diperiksa oleh polisi, rumah dalam keadaan berantakan. Namun yang anehnya, rumah dalam keadaan berantakan, tapi jendela dan pintu tidak dalam keadaan rusak atau dibuka paksa. Lalu polisi menanyakan kepada Joseph bagaimana rincian kejadiannya. Pada saat itu, Joseph baru pulang dari rumah istri mudanya yang berinisial M. Saat sampai rumah, ia melihat rumah sudah dalam keadaan yang berantakan dan dia lalu pergi ke dapur. Saat di dapur, ia melihat beberapa bercak darah. Lalu Joseph mengikuti bercak darahnya dan berhenti di mobil Alphardnya. Saat Joseph membuka mobil Alphardnya, ditemukan jasad istri dan anaknya dalam keadaan menumpuk dan tidak memakai pakaian. Awalnya polisi mencurigai kasus ini adalah kasus pencurian yang dilakukan secara paksa dan berujung pembunuhan. Tapi setelah dilakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Dari pintunya yang tidak rusak, jendelanya juga tidak rusak, tidak dibuka paksa. Berarti kemungkinan besar si korbannya ini mengenal pelaku dengan mempersilahkan orang yang masuk. Lalu di bukti-bukti yang lainnya, polisi menemukan tidak ada barang yang hilang, kecuali satu-satunya itu barang yang hilang tuh cuman HP-nya milik Amelia. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ini? Setelah saya mencari beberapa fakta dari berbagai sumber, ditemukan bahwa pertama, beberapa hari sebelum kejadian, si korban Tuti Suhartini, ibunya curhat kepada kakaknya bahwa beberapa hari ini dia tuh menerima teror berupa pesan WhatsApp, teror mengancam dia. Lalu si kakaknya ini ngasih masukan nih ke ibu Tuti Suhartini bahwa mendingan kamu ganti aja deh nomor WhatsAppnya supaya nggak ada yang neror lagi. Akhirnya si ibu Tuti ini mengganti nomor WhatsAppnya supaya tidak ada yang neror lagi. Tapi beberapa hari kemudian teror itu datang lagi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pelaku mengetahui nomor WhatsApp yang baru ini? Karena Ibu Tuti Suhartini ini baru memberikan nomor WhatsApp-nya itu baru ke kerabat yang dekat, baru ke anaknya, suaminya, saudaranya, atau kakak-kakaknya gitu loh. Berarti kemungkinan itu pembunuhnya adalah orang-orang terdekat. Fakta kedua, pengakuan dari kakaknya Ibu Tuti Suhartini ini bahwa Ibu Tuti dan Bapak Joseph ini rumah tangganya itu sudah tidak harmonis sejak anaknya itu masih kecil. Fakta ketiganya, menurut penyelidikan kepolisian, tubuh jenazah tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau diperkosa. Diperkirakan ibunya, Ibu Tuti ini meninggal terlebih dahulu karena dilihat dari jasadnya ini sudah kaku dibanding anaknya. Ibu Tuti diperkirakan meninggal di jam 12 malam dan anaknya diperkirakan di jam 5 pagi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembunuhannya itu dilakukan dalam waktu jarak yang agak jauh gitu. Padahal jika ini kasusnya pencurian, pasti kan ibunya itu saat dibunuh dia melakukan berontak gitu ya, teriak-teriak atau apa gitu kan. Nah pasti kan anaknya mendengar dong, pasti harusnya si Amelia ini, anaknya ini Amelia
seharusnya ikut dibunuh saat itu juga, tapi setelah diperiksa jenazahnya itu jarak meninggalnya itu waktunya itu tidak berdekatan. Itu yang menjadi kecurigaan polisi selanjutnya. Dan yang lebih mencurigakannya lagi, jika ini kasus pencurian, kenapa tidak ada barang-barang yang hilang di rumah itu? Hanya satu, HP milik anaknya, Amelia, itu HP-nya hilang. Dan ketika jasad ditemukan, jasadnya itu sudah tidak memakai pakaian. Sedangkan setelah polisi mengecek jasadnya itu, tidak ada tanda-tanda pemerkosaan di jasad kedua korban tersebut. Setelah kejadian itu, polisi sudah memeriksa kurang lebih 16 saksi. Ya, saksinya itu ada dari Pak Joseph sendiri, istri mudanya, tetangganya, saudara, dan Pak RT RW setempat. Dan kata polisi saat melakukan penyidikan itu di beberapa saksi, di salah satu saksinya itu ditemukan adanya percikan darah korban. Tapi polisi tidak menyebutkan siapa sih saksi yang ditemukan ada percikan darah di bajunya. Pengakuan Pak Joseph pada malam itu, Pak Joseph sedang berada di rumah istri mudanya. Dan ketika polisi menanyakan kepada istri mudanya, benar bahwa Pak Joseph sedang sama dia dari malam sampai pagi. Berarti alibinya Pak Joseph di situ kuat ya. Tapi ada satu saksi yang menurut polisi sangat kuat, itu tetangganya Pak Joseph. Satu saksi itu bernama Pak Ajat. Pak Ajat itu tetangganya Pak Joseph. Jadi pada saat itu Pak Ajat jam 6 pagi sedang jalan nih mencari sarapan, katanya cari bubur, dan dia melewati rumah Pak Joseph. Di rumah Pak Joseph dia melihat mobil Alphardnya Pak Joseph itu kayak lagi benerin, kayak lagi membenarkan posisi parkir lah, maju mundur gitu. Tapi Pak Ajat mikir ya udahlah, nggak ada yang aneh ya, dia jalan kan. Nah, ketika Pak Ajat pulang setelah membeli bubur, dia bingung kok di rumah Pak Joseph itu sudah rame-rame ya, banyak warga yang melihat bahwa istri dan anaknya Pak Joseph sudah ada di dalam mobil Alphardnya gitu. Dan yang menjadi pertanyaan lagi, kan dari kejadian Pak Joseph melaporkan ke polisi itu jam 7 pagi ya, dengan Pak Ajat ketika membeli bubur itu jam 6, berarti jarak waktunya itu cuma 1 jam. Dan polisi menjelaskan lagi bahwa di TKP ditemukan 2 tapak kaki yang berbeda, jadi kemungkinan pembunuhnya itu lebih dari 1 orang. Dan polisi sudah tahu siapa nih pelakunya, tapi sampai saat ini polisi belum membeberkan siapa pelakunya. Mungkin polisi masih mengumpulkan bukti-bukti yang lain supaya lebih kuat untuk menangkap si pelaku ini. Kita doakan ya teman-teman, semoga pelakunya ini cepat ketangkap supaya mendapat hukuman yang setimpal, karena pembunuhan ini sangat tidak manusiawi. Dan kita doakan semoga almarhumah mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Nanti kalau ada berita-berita terupdate lainnya, aku akan buat lagi videonya. Dan buat teman-teman, aku minta tolong sekali lagi buat bantu aku dengan cara like, komen di bawah, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya supaya teman-teman dapat berita terupdate lainnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Dadah.